Coach dan Ibu Novia sebagai coachee. Pertama, saya selaku supervisor dalam kegiatan coaching mengajak ibu-ibu untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan coaching dengan keadaan sehat, senang, bahagia, dan tanpa tekanan atau nyaman serta merasa rileks. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai supervisor akan melakukan kegiatan coaching, percakapan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Pra-supervisi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach terkait kompetensi inti coaching dan yang akan dikembangkan. Pelaksanaan supervisi, saya akan mengamati dan mencatat hasil dari percakapan antara coach dan coachee terkait target pribadi. Pasca supervisinya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach, menyampaikan pengamatan, rencana tindak lanjut, dan refleksi dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Genda? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Winda? Alhamdulillah baik juga Bu Genda. Sebelum kita memulai coaching, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Genda. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada kegiatan kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian bagaimana Bu Genda memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang ingin Bu Genda kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Jadi pada saat melaksanakan coaching nanti, saya ingin diamati pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Berdasarkan pengalaman yang sudah, saya merasa kurang kompeten dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada bagian itu, nanti saya minta tolong untuk diamati apakah saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi tersebut. Iya, Bu, mungkin harapannya apa dari observasi yang telah kita lakukan bersama ini? Baik Ibu, harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dan pemahaman atas permasalahan yang terjadi atau yang sedang dihadapi. Saya juga bisa mengarahkan coachee untuk bisa menemukan dan memunculkan ide-ide baru. Iya, Ibu, sudah saya catat poin-poinnya terkait percakapan pra-supervisi. Selanjutnya Ibu Genda sebagai coach nanti mengarahkan Ibu Novia sebagai coachee untuk menyelesaikan masalah dan memunculkan ide-ide yang baru. Iya, Bu. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Genda dan Ibu Novia untuk melaksanakan praktek coaching. Ibu Genda sebagai coach dalam melakukan percakapan supervisi bisa melakukan percakapan coaching dengan tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Iya Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nanti saya akan menggunakan percakapan coaching dengan tirta. Selamat siang Bu Novia. Ya, selamat siang Bu Genda. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Begini Ibu, kita akan ngobrol, bincang-bincang, santai ya. Yeah. Oke, ngobrol tentang apa ya Ibu? Sepertinya kemarin Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Bisa diceritakan Bu? Iya Bu Genda, pada kesempatan ini saya bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Genda di sekolah saya.
saya rasakan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi, hanya menggunakan metode yang konvensional dan berpusat kepada guru, yaitu ceramah dan ceramah lagi, sehingga pembelajarannya kurang variatif. Oh, jadi di sekolah Ibu masih menggunakan metode yang konvensional dan berpusat pada guru ya? Betul Bu, jadi masih menggunakan metode yang lama. Kira-kira dari percakapan kita ini, apakah yang Ibu ingin dapatkan? Ya, ingin saya dapatkan adalah adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu Genda. Oke, jadi yang ingin Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan ke depannya? Saya ingin perubahan dalam pembelajaran Bu Genda. Misalnya guru menggunakan metode dan media yang lebih variatif dan modern Bu. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif itu, saya kira berada dalam level 10. Nah, kira-kira dalam sekolah Ibu berada pada level berapa? Kira-kira sekolah saya itu berada di level 6 Bu Genda. Oke, dalam kondisi saat ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan sehingga adanya perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif, Bu Novia? Ya, saya kira-kira bisa ditingkatkan ke level 8 Bu, karena banyak guru-guru senior. Jadi saya kira naik ke level 8 itu masih mungkin untuk menjadikan perubahan dalam pembelajaran. Oke, jadi dari level 6 ke level 8 ya Bu? Iya. Terus, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran tersebut? Ini yang mana? Yang ini. Oh iya. Bu, gimana ini marah iya, masih saya itu angan-angan saya Bu. Mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun kegiatan pendampingan individu, pelatihan atau workshop. Nah, terus kira-kira dari yang Ibu rencanakan tersebut, strategi mana yang kira-kira dapat berhasil diterapkan di sekolah Ibu? Ya, mungkin mentoring ataupun pendampingan individu Bu, yang paling efektif diterapkan untuk saat ini. Karena kalau pelatihan dan workshop membutuhkan waktu dan biaya yang lebih Bu Genda. Ya. Oke, dalam kegiatan mentoring tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan atau support tidak? Ya, tentunya pasti membutuhkan Bu, karena dukungan dari rekan itu lebih mahir dalam IT dan juga mahir dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Dan tentunya juga meminta dukungan dari kepala sekolah Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu menerapkan program mentoring tersebut? Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, setelah itu baru saya akan melaksanakan program tersebut Bu Genda. Oke. Nah, dari percakapan kita hari ini, apakah masih ada yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana mendapatkan perubahan dalam pembelajaran dengan strategi mentoring atau juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki keahlian dalam mengelola media dan metode pembelajaran sehingga tercipta perubahan yang lebih baik Bu. Baik Ibu Novia, sekarang sudah ada gambaran yang terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan ya untuk perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Selanjutnya saya tunggu curhatan selanjutnya setelah Ibu melaksanakan program-program tersebut. Mungkin percakapan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Genda sudah meluangkan waktunya sehingga menjadi pendengar yang baik
Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi guru dan juga sekolahan saya, Bu. Amin. Mungkin lain kali kalau ada keluh kesah bisa bercerita kembali ke saya ya Bu. Ya, pasti Bu Genda. Selamat siang. Selamat siang Bu Genda. Terima kasih untuk Ibu Genda dan Ibu Novia, luar biasa sekali dalam pelaksanaan coaching pada kesempatan ini. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach terkait pelaksanaan coaching berdasarkan pengamatan yang saya amati selama kegiatan coaching tadi. Secara garis besar sudah sangat bagus Ibu, baik runtut sesuai dengan alur tirta. Ibu kalau boleh tahu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan atau kompetensi tadi? Apabila di range tidak memuaskan, kurang memuaskan, memuaskan dan sangat memuaskan. Saya menilai cukup memuaskan Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai cukup memuaskan karena saya mampu menggali lebih dalam permasalahan dari coaching dan mampu memberikan pemahaman atas permasalahan coaching dengan alur tirta. Bagus dan luar biasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Iya, boleh Bu. Saya mengamati tadi pada saat melakukan kegiatan coaching, Ibu melakukan percakapan dengan alur tirta. Dalam rubrik saya semuanya sudah tampak dan sudah tercentang semua mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Pendapat saya Ibu, mendengarkan hal tersebut saya merasa senang dan bangga telah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar, serta saya juga senang sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut dan baik. Ya, insya Allah, alhamdulillah juga dalam rubrik pengamatan sudah tercentang semua Bu. Secara tidak langsung pelaksanaan dengan alur tirta berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Ibu. Misalnya, tadi saat identifikasi, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan berbobot dengan menggali lebih dalam tentang pembelajaran yang bervariasi, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih ke rendahnya motivasi guru ya Bu. Jadi motivasi guru dalam proses pembelajarannya. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Iya, baik. Terima kasih Ibu atas masukannya. Iya Ibu, untuk rencana selanjutnya Ibu bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang dimiliki Kuci atau menggali lebih dalam lagi masalah-masalah yang dihadapi Kuci dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi Kuci. Iya Bu, tadi saya sudah menggunakan alur tirta dan rencana ke depan saya akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Iya, bagus Ibu. Rencana ke depan akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik Ibu, dari diskusi atau percakapan yang telah kita lakukan hari ini, saya mempunyai gambaran yang memiliki bayangan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching. Pertama, saya akan melaksanakan persiapan lebih detail untuk melaksanakan coaching shuttle coaching antara coach dan coaching. Kedua, saya akan menggali lebih dalam potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ketiga, saya selain menggunakan alur tirta, ke depan saya akan menggunakan rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan untuk menyampaikan topik terkait target pribadi Bu. Iya, bagus Ibu. Ibu sudah mempunyai gambaran dan bayangan yang sangat baik dan bagus sekali, serta detail untuk meningkatkan performa dalam kegiatan pelaksanaan coaching. Nah, sekarang
Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari percakapan pelaksanaan supervisi antara coach dan coaching dalam form supervisi akademik ya. Ya, Bu. Hasil dari pengamatan dalam form supervisi akademik, percakapan pelaksanaan supervisi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur kita. Tujuannya, coach sudah menyampaikan tujuan coaching yang jelas dan mudah dipahami. Coach berupaya dengan maksimal untuk mencari pemahaman atas permasalahan yang dihadapi coaching tentang rendahnya antusias guru dalam pembelajaran di kelas. Identifikasinya, coach menggali lebih dalam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang mengarah pada permasalahan yang dihadapi coaching. Rencananya, coach sudah mengarahkan dan membimbing seorang coaching untuk program pembelajaran, yaitu merencanakan program mentoring, pelatihan, dan workshop. Nah, secara tanggung jawabnya, coach memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana aksi yang akan dilakukan coaching. Komitmen dari coaching ialah membuat guru lebih kreatif dan membuat pembelajaran yang bervariatif. Itulah masukan atau evaluasi yang bisa saya berikan dalam kesempatan percakapan pasca supervisi ini. Nah, terakhir Ibu, coba Ibu refleksikan atas apa yang Ibu dapatkan dalam pelaksanaan coaching pada kesempatan ini. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dalam percakapan coaching. Pertama, melalui kegiatan coaching, saya dapat membantu setiap orang untuk menemukan hal-hal baik dan penting yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan pembelajaran. Yang kedua, saya bisa membangun empati kepada rekan sejawat atau coaching. Ketiga, saya akan meningkatkan kualitas komunikasi antara individu. Keempat, saya memiliki pengetahuan yang banyak untuk menghadapi pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan refleksi. Oke, luar biasa sekali Ibu atas penyampaian refleksinya. Semoga ke depan menjadi pedoman atau dasar dalam pelaksanaan coaching berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Genda sebagai coach dan Ibu Novia sebagai coaching. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dari saya dari awal pra-supervisi, pelaksanaan supervisi, dan pasca supervisi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.